Baik, perkenalkan, saya Ciania Agni Pratista dengan NIM D1041211070. Di sini pada mata kuliah riset operasi yang diampu oleh Ibu Rina Septiriana STMCS, saya akan menjelaskan tentang network analysis, terkhususnya untuk menentukan nilai PERT. Langsung saja. Di sini sekilas untuk mengingat, network analysis itu mencakup dua metode utama, yaitu CPM, Critical Path Method, dan PERT, yaitu Program Evaluation and Review Technique. Digunakan dalam manajemen proyek untuk merencanakan dan mengawasi jalannya suatu proyek. Nah, CPM ini merupakan metode perencanaan proyek yang fokus pada menemukan jalur kritis untuk mengidentifikasi waktu penyelesaian tercepat, menggunakan estimasi waktu pasti untuk setiap kegiatannya. Nah, sedangkan untuk PERT, metode perencanaan proyek yang mengatasi ketidakpastian dengan menggunakan 3 estimasi waktu, yaitu ada optimis, pesimis, dan yang paling mungkin, serta probabilitas. Nah, PERT ini cocok untuk proyek dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Pada materi sebelumnya telah dikerjakan, yaitu problem pertama dengan ada activity dan waktu di sini, dan telah juga dikerjakan network diagramnya dengan pengerjaan waktu tercepat dan terlamanya. Dapat dilihat pada diagram di samping kanan ini. Nah, pada tugas kemarin diminta untuk menentukan parameter PERT dan solusi penyelesaian PERT-nya. Kita masuk saja pada parameter PERT, yaitu seperti dari pendahuluan tadi, yaitu ada optimist time yang diwakili dengan O, ada pessimist time dengan P, ada most likely time dengan M. Nah, menentukan nilai PERT itu, yaitu yang pertama itu ada estimasi waktu terjadi. TE-nya itu dengan rumus O ditambah 4M ditambah P dibagi 6. Sedangkan variance itu adalah P dikurang O dibagi 6 kuadrat. Dan standar deviasinya itu ada akar sigma variabel, akar sigma varians. Nah, pembahasannya seperti dilihat pada tabel sebelumnya, pembahasan parameter PERT. Kita menentukan nilai OPM-nya itu melalui estimasi masing-masing. Nah, di sini saya mengestimasikan nilai O-nya itu yaitu 3 dan P-nya itu sama dengan 5. Sedangkan M itu adalah nilai O ditambah P dibagi 2 yang di sini mendapati hasil 4. Nah, bagaimana menentukan nilai PERT? Nilai PERT yaitu seperti pada rumus sebelumnya, kita masukkan saja, yaitu 3O ditambah 4 dikali M, M-nya 4, ditambah P, P-nya 5, baru dibagi 6, maka mendapati hasil sama dengan 4. Sedangkan variansnya sama dengan P dikurang O, yaitu di mana 5 dikurang 3 dibagi 6 kuadrat mendapati hasil 0,1111. SD-nya yaitu variabel sigma, SD-nya yaitu akar sigma varian, di mana semua jumlah varian itu mendapati hasil 0,3333. Nah, untuk aktivitas selanjutnya seperti aktivitas 1, 3 sampai dengan aktivitas 9, 10 dimasukkan sama dengan rumus yang telah ada, sehingga mendapati hasil seperti berikut pada tabel ini. Nah, dari tabel ini juga dapat diketahui
Aktivitas yang memiliki variabilitas tinggi itu ada pada aktivitas 4-9. Nah, dengan aktivitas estimasi waktu yang tepat itu ada di aktivitas 13, 24, 34, dan 68. Aktivitas dengan variabilitas yang rendah itu ada di 12, 35, 56, 57, 78, 8, 10, dan 9, 10. Nah, aktivitas yang memiliki variabilitas signifikan itu ada pada aktivitas 49 dan 56, di mana di situ perlu ditinjau ulang kembali. Next, pada soal nomor 2, diberikan tugas untuk mencari contoh kasus lain. Nah, di sini kita dapat melihat contoh kasus lain di mana kodenya itu merupakan abjad A sampai H dengan aktivitas persiapan proyek, analisis kebutuhan, desain, pengembangan, uji fungsionalitas, implementasi, evaluasi performa, laporan. Dengan waktu yang telah ditentukan dan predecesorsnya juga sudah ditentukan. Pada contoh kasus ini juga diminta untuk menyelesaikan seperti pada problem pertama tadi. Nah, ini merupakan network diagram dari contoh kasus sebelumnya, di mana di network diagram ini sedikit berbeda, di mana waktu terpendek dan waktu terpanjangnya saya masukkan ke dalam lingkaran yang ada. Di sini juga dapat dilihat bahwa critical path-nya itu sudah saya tandai dengan tanda panah merah, yaitu ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana di situ waktu tersingkat dan waktu terlamanya dikurang sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu menentukan parameter path dan solusi penyelesaian path-nya. Pembahasan seperti problem pertama tadi, kita tentukan dulu OPM-nya dari aktivitas A. Aktivitas A, O-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 3, sedangkan M yaitu O ditambah P dibagi 2 sama dengan 2. Setelah didapati OPM-nya, selanjutnya itu menentukan nilai PERT. Nilai PERT yaitu dimasukkan lagi ke dalam rumus yang telah ada, yaitu 1 ditambah 4 dikali 2 tambah 3 dibagi 6 sama dengan 2. Yang kedua yaitu variannya, yaitu P dikurang O, 3 dikurang 1 dibagi 6 kuadrat. Itu mendapati hasil 0,1111. SD-nya itu akar sigma varian, yaitu mendapati hasil 0,3333. Pada aktivitas selanjutnya, dari aktivitas B sampai H, maka dilakukan juga hal yang sama. Berikut adalah hasil dari contoh kasus kedua, hasil tabel dari contoh kasus kedua, di mana di sini juga dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang memiliki variabilitas tinggi itu ada pada aktivitas D, aktivitas dengan estimasi waktu tepat itu ada pada aktivitas F dan H, aktivitas dengan variabilitas yang rendah itu ada pada A, B, C, E, dan G, serta aktivitas yang memiliki nilai variabilitas yang signifikan itu ada pada aktivitas D dan E. Baik, sekian pemaparan presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.